Good morning, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seperti matahari yang terbit di pagi hari, yang tidak pernah telat dan terlambat, demikianlah janjinya Tuhan bagi saudara dan saya. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser sedikit pun bagi saudara anugerah dan kasih setianya. Pagi hari ini saya ingin bacakan renungan buat kita dari Mazmur pasal yang ke-77. Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kata mengingat di sini dipakai kata lain, kata recall. Recall itu adalah memanggil balik. Memanggil balik apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kata remember juga di sini mempunyai artinya adalah I will go over it. Artinya aku akan meneliti balik dan mempelajari ulang apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi itu kata mengingat. Terjemahan lain juga dipakai kata ponder. Kata ponder dalam bahasa Inggris itu mempunyai pengertian mengingat, merenung dengan sebuah kontemplasi yang dalam. Ya, dengan hati penuh syukur dan kagum. Itu kata ponder. Jadi aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Wow. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menembus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Penting sekali hari-hari ini kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-6 dikatakan Daud dalam kondisi dan posisi yang sangat-sangat kejepit. Posisi yang sangat kejepit karena istri ditawan, anak-anak juga ditawan, dan kotanya dalam kondisi terbakar habis oleh orang-orang Amalek. Nah, saat posisi kejepit dan dijepit seperti itu, Daud dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. David encouraged himself, he strengthened himself. Dia menguatkan dirinya. Bagaimana cara Daud menguatkan dirinya? Yang pertama adalah ini, dengan cara mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Mengingat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan pada masa-masa yang lalu. Inilah cara bagaimana kita strengthening our faith. Inilah bagaimana kita menguatkan iman kita. Inilah bagaimana cara kita terus membangun kepercayaan kita, membangun harapan kita. Pada saat posisi terjepit, ya para pakar ekonomi meramalkan bulan September akan menjadi awal resesi terjadi. Awal resesi terjadi di bangsa kita secara ekonomi. Ya, akibat daripada pandemi. Ini dampak ekonominya sangat luas, bukan cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa lain. Resesi, ini satu kata dalam dunia ekonomi yang semua orang takutkan dan tidak inginkan ini. Dan pada masa seperti ini, saya tahu pemimpin dalam posisi yang terjepit dan kejepit juga. Di satu sisi harus ngurusi pandemi COVID-19, tapi di sisi yang lain ekonomi harus bergerak. Antara kesehatan dan ekonomi
Ini dua hal yang kadang-kadang sulit sekali untuk bisa berjalan bersama-sama. Dalam posisi yang kejepit seperti sekarang, mungkin itu posisi saudara. Sebagai pengusaha, sebagai ayah, sebagai bos, sebagai majikan, kadang-kadang saudara harus mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak mudah. Ya, tidak mudah secara emosi, saudara. Mungkin beberapa saudara harus melepas karyawan-karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dengan saudara. Posisi yang tidak mudah. Nah, mungkin sudah mulai goyah, mulai bimbang, mulai ragu. Itu sebabnya mungkin posisi saudara sama seperti Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan keyakinannya. Menguatkan harapannya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa yang lalu dalam hidupnya. Nah, saya ingin bacakan lagi saudara ayat ini, ayat 12. Aku hendak, artinya sebuah pilihan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Wow. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Pertama, Daud mengingat perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan di zaman dulu. Di zaman purbakala, di masa-masa yang lalu. Tapi yang kedua, ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Menyebut. Pertama dia mengingat. Ya, mengingat balik semua yang Tuhan buat. Tapi yang kedua adalah menyebut. Mengatakan. Menceritakan. Menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Tapi yang ketiga adalah ini. Dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Jadi bukan hanya mengingat. Tetapi juga mengatakan. Bukan hanya mengatakan, tapi merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dia lakukan di masa lalu. Saat-saat kita goyah, saat-saat kita lemah, saat-saat kepercayaan kita mulai luntur kepada Tuhan. Karena melihat ketidakpastian dan semua yang sedang terjadi. Ingat, sebagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pada saat dimana tidak ada orang sekeliling yang menguatkan dia. Itulah saat Daud sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, melihat Tuhan, memandang Tuhan, look up to God dalam kondisi yang lockdown ini. Dengan cara yang pertama adalah ini, menguatkan iman kepercayaanmu dengan cara saudara mengingat perbuatan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan masa lalu dalam hidupmu. Yang kedua, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, bisnismu. Dan yang ketiga, menyebut, mengucapkan, mengatakan, mendeklarasikan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Dan bersyukur untuk apa yang dia sudah buat, dia kerjakan di masa yang lalu. Tuhan tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Apa yang dia buat di masa lalu, dia bisa buat untuk hidup saudara hari ini, saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Dan ingat, Bapa di surga mencintaimu. Bapa di surga tahu sebelum engkau meminta, dia sudah siapkan solusi, jalan keluar buat semua yang engkau sedang hadapi hari ini. God bless.